program A19 program 03 header dan test overflow atau tes OVL. Untuk menampilkan output laporan hasil proses komputasi diperlukan flowchart khusus yaitu header dan test overflow. Header merupakan judul tampilan yang telah dibicarakan di muka. Test overflow sebagai batasan untuk tampilan tersebut. Jadi sebelum ini kita sudah pernah pada awal-awal program, membuat program itu kita sudah bisa membuat header. Nomor header itu tampilan atau surat untuk tampilan sudah kita pelajari. Nah sekarang lebih lanjut lagi, tampilan tersusun dari 3 bagian yaitu header, tail, dan space. Untuk itu maka kita lihat contoh program yang telah kita buat, yaitu ini program 015 inputan proses. Kemudian di sini ini ada cetak header. Jadi nanti gambarnya seperti ini, laporan premi karyawan. Ini headernya, ada halamannya, nomor urut bentuknya seperti ini. Ini kemarin sudah hasilnya, flowchartnya sudah, hasilnya sudah, dan nanti harus ditampilkan seperti ini. Yang penting atau yang perlu dipelajari adalah bahwa ini terdiri dari 3 bagian header itu terdiri dari 3 bagian, header dan test overflow. Header bentuknya yang kita sudah tahu, laporan premi karyawan dan sebagainya, terdiri dari 7 baris. Maka baris nanti hitungannya, baris itu dihitung 7. Setelah header namanya detail. Ini detail itu ini yang isinya 1, 101, adi dan sebagainya sampai dengan premi. Kemudian setelah header dan detail ada space-nya, ada jaraknya. Kalau tadi header ini harus ada halaman berapa? Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, kemudian ini tail, kemudian space. Misalnya kita ingin 4 baris data tampilan dan 3 space dengan memberi nomor halaman, hasilnya sebagai berikut. Jadi yang ditampilkan 4 baris. Kalau ini kan total semua ya, total semua. Nah, kalau di sini kita ingin supaya tampilannya itu 4 baris data maksudnya, maka tampilannya harus seperti ini. Halaman 1, kemudian halaman 2 juga 4 baris, 1, 2, 3, 4. Setelah 4 baris, kemudian ada space, ada spasi, 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3 spasinya. Halaman 3 menampilkan 4 baris, yaitu baris pertama 1, 2, baris 3 adalah ini, baris keempat adalah ini, baris. Kemudian space-nya 3 lagi. Halaman keempat setelah header ada lagi ada 4 baris yang harus ditampilkan. Nah ini, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian space lagi. Flowchart dasar header dan test overflow. Flowchart dasarnya adalah demikian. Apakah X sama dengan 0? H sama dengan H plus 1. H itu halaman. Rem cetak header. BR sama dengan baris. Yang diminta barisnya ada 4 baris. DT adalah datanya. Z ini sama dengan baris ditambah data. Jadi kalau tadi itu barisnya ada berapa? 7. Datanya ada 4. Setiap kali 4 ditambah 7 nanti ya. X sama dengan baris. Apakah X-nya 0? Kalau iya, hanya tambah 1 cetak header, kemudian BR baris data. Banyaknya data. Z sama dengan BR tambah data. X sama dengan BR masuk ke sini. Apakah X sama dengan X ditambah 1? Apakah X lebih besar daripada Z? Artinya apakah X lebih besar dari baris plus data? Maka X-nya dinolkan. Jadi X-nya kemudian cetak spasi. Cetak spasi itu cetak ini ya, cetak spasi. Kemudian return. Kalau sudah cetak spasi kemudian kembali lagi ke sini lagi. Apakah X-nya 0?
Return itu artinya balik lagi ke percetakan semula, nanti akan dijelaskan. Yang perlu adalah ini, apakah X lebih besar dari Z? Di sini ada counter X sama dengan X tambah 1. Apakah X lebih besar dari Z? Z itu apa? Z adalah baris header, di sini ada 7 baris, data. Datanya ada berapa? Datanya ada 4, kita minta data 4. Kalau X lebih besar dari Z, X lebih besar dari baris plus data, maka X-nya dinolkan. X-nya kembali 0. Kemudian cetak space, kemudian balik lagi ke sana. Return. Return itu bukan balik ke nomor 1000, tetapi return itu balik ke perintah pencetakan. Nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang logika pemrograman header dan test overflow. Nilai X itu 0. Karena itu 1040 H sama dengan H plus 1, maka nilai H-nya adalah 1. Pada awalnya X-nya sama dengan 0. Apakah X-nya 0? Ya, H sama dengan H plus 1. Maka nilai H-nya 1. Kemudian cetak header, rem cetak header di sini memerlukan 7 baris rem cetak header ini ya. Karena itu pada 1060 BR-nya sekarang kita tulis BR-nya ada 7. Akan ditampilkan 4 baris data tiap tampilan. Maka pada 1070 kita tulis datanya ada 4. Jadi maksimal tampilan ada berapa? Maksimal tampilan adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian nomor 1090 X sama dengan BR, berarti nomor kita tentukan di sini berarti X sama dengan 7. Masuk ke sini X sama dengan X tambah 1. Maka 7 tambah 1 ada 8. Apakah X lebih besar dari Z? Jawabannya adalah tidak. Z-nya ada berapa? Z-nya adalah 11. Ini tadi, Z sama dengan 11. Apakah X lebih besar Z? Jawabannya tidak. Karena X-nya 8, Z-nya 11. Return. Karena X lebih besar Z tidak return, kembali lagi untuk mencetak. Nah, ini akan dilakukan proses terus-menerus sampai X lebih besar daripada Z. Kalau X lebih besar daripada Z, maka X-nya dinolkan. Setelah dinolkan, kemudian mencetak spasi, yaitu print. Jadi cetak spasi di sini adalah print. Kemudian kembali ke 100, kembali ke sana. Tapi kalau return, apakah X lebih besar Z? Tidak, return itu kembali untuk menuju perintah pencetakan data. Lebih jelasnya di sini. If X lebih besar 0 dan 1040, if X ini dan sebagainya. Print ini, cetak header adalah mencetak ini, BR sama dengan 7, data sama dengan 1060 ya. BR 7, data 4, 1080, Z plus BR. Butuh 1000, kembali ke 1000. Nah, listing itu tadi nomor 1000 sampai 1120 itu merupakan subprogram dari program utama. Kemudian GoSub return menghubungkan program utama dengan subprogram itu. Sehingga kalau kita listing program utama, listing program utamanya seperti ini, Prog 033, input tahun proses, laporan tahun, premi tahun ini, ini header ya, ini dari sini sampai di sini, ini adalah cetak header, kemudian NU sama dengan 0, premi sama dengan 0, read A string, B string, if ini dan sebagainya, program biasa. Di sini print NU, kemudian disesuaikan dengan di sini. Di sini pada header sudah ditunjukkan print NU tab 6, tab 16, tab ini J string, tab 70 premi. Ini kemudian ditulis pada waktu nomor 120. Kemudian di sini go to 30. Ini flowchart yang lengkap. Selanjutnya 210
Print string mencetak garis batas data akhir. Print tab 20 total seluruhnya. Selanjutnya print total premi status 1, print dan sebagainya. N. Ini adalah flowchart yang belum diberi GoSub return. Artinya kalau ini dijalankan, ya hasilnya seperti yang dulu-dulu, tetapi belum ada headernya. Untuk menampilkan header dan test overflow, maka pada setiap statement print ditambah statement GoSub 1000. Dan tampilan header lama nomor baris 13 sampai nomor 19 yang tadi sudah saya tunjukkan, sampai 19 ini dihapus. Karena itu program yang baru seperti ini, program yang lengkap. Ini program yang lengkap. Pada waktu yang tadi nomor 120 adalah print. Nomor 120 isinya print NU tab 16, tab 6 A string, tab 16 B string dan seterusnya. Kalau sudah diberi header, maka diberi tambahan GoSub. GoSub 1000. Jadi yang print ini dan sebagainya, di depannya diberi tambahan GoSub 1000. Kemudian demikian juga setiap ada kalimat atau kata print, maka di depannya diberi tulisan GoSub 1000. Print ini juga di depannya diberi GoSub 1000. Print total premi di depannya diberi GoSub 1000. Print total premi status 2 depannya juga demikian diberi GoSub 1000. Jadi listing programnya setelah 370 data bintang koma, kemudian kita tuliskan 1000, 10, 1010, 1020 yaitu program headernya. Kemudian di sini cetak headernya, ya ini print tab ini dengan keterangan yang seperti tadi. Ini keterangannya. Nomor baris subprogram header ini mulai nomor 1000 untuk memisahkan dari nomor baris program utama. Maksudnya apa? Maksudnya program utamanya kan sampai 370. Sebelum diberi header dan sebagainya, program utamanya adalah 300, nomor 310 data bintang koma. Setelah diberi header itu harus ditulis setelah data bintang-bintang. Kalau begitu kan bisa ditulis 380 FX ini dan sebagainya. Bisa 380, tapi nanti Anda harus merubah X sama dengan X plus 1 itu nomor berapa dan sebagainya. Untuk memudahkan itu, tulis saja mulai 1000, jadi program header itu sudah bagus seperti ini. 1000, 10.000 dan sebagainya. Cuma printnya yang saja yang nanti sendiri-sendiri. Tetapi cetak headernya, programnya bagus seperti itu. Kenapa harus 1000? Karena kalau kita tulis di sini 200, mesti kecampur dengan program yang lama. Nah, kalau misalnya programnya yang terakhir bukan 370 misalnya. 370 di sini 370 data bintang koma bintang. Kalau misalnya programnya itu panjang sehingga data terakhirnya ada 1500 data bintang koma, ya ini jadikan 10.000. Jadi kalau ini 10.500, tulis saja di sini 10.000, sehingga ini 10.010, 10.020 dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu gunanya kenapa kita langsung menulis 1000 kok tidak dilanjutkan 380, 390. Itu untuk memudahkan. Jadi kalau datanya melebihi 1000, ya ini dirubah jadi 10.000. Jadi kita sudah belajar membuat header, tinggal prakteknya saja. Ini keterangannya, baca saja. Pembuatan subprogram header sebaiknya dikerjakan setelah program utama benar-benar tidak ada kesalahan waktu di run. Ini dimaksudkan agar mudah melacak debugging atau kesalahan program. Artinya apa? Jangan membuat header ini dulu. Header ini dibuat kalau programnya sudah
benar, artinya waktu di run hasilnya benar, betul, barulah kita tambahi dengan menambah header untuk lebih bagus atau untuk memaniskan tampilan supaya tampilannya itu bagus. Dan perintahnya adalah gosap. Gosap itu artinya menuju, return artinya balik. Maka di sini ada return. Kapan return ini? Pada nomor 1030, ya begitu saja return. Kapan gosapnya? Tulisan gosap ditulis pada waktu perintah print. Kalau ada perintah print, di depannya diberi gosap. Print, di depannya gosap. Jangan lupa bahwa ini setelah dibuat programnya jadi. Artinya dibuat gosap return ini setelah programnya jadi di run jalan. Nah, ini sudah sampai pada akhir dari pelajaran basic 1. Nanti akan kita lanjutkan dengan pelajaran basic 2. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.